Sukma sejati adanya pada kedalaman pribadi yang dipegang oleh sang pribadi. Melalui proses pengenalan diri sendiri, maka muncullah cermin memalukan yang memberikan kenyataan, kesadaran bahwa kotornya diri kita, dan melalui proses selanjutnya maka kita bisa mulai mencari dan menemukan sang sukma sejati atau adam makna, sama saja. Dan dalam proses menemukan yang dibutuhkan adalah totalitas kesadaran, keikhlasan, ketulusan, dan kebulatan tekad hanya untuk mencintainya seutuhnya, tanpa ketakutan akan neraka atau keinginan akan surga. Yang ada hanyalah Dia. Sedulur-sedulurku, kadang ada yang menyamakan antara sukma sejati dengan saudara papat. Ini sesuatu yang berbeda, walaupun asalnya memang dari perbendaharaan saudara papat, tetapi yang sudah disempurnakan atau ditundukkan oleh sang penguasa sukma. Kalau pengisian secara instan mengenai sukma sejati, mungkin ini bukan sukma sejati, tetapi disebut punden sari atau saudara papat, dan ini adalah tahap awalnya saja. Karena untuk menemukan penguasa sukma sejati melalui proses dan halangan yang cukup sulit, apalagi kalau dalam hidup kita masih sering tergoda kehendak jasa. Dan sebetulnya bukan diisi, tetapi dibukakan pintunya melalui cokro-cokro yang berada dalam tubuh kita, sehingga bisa membangkitkan daya alam bawah sadar kita dan memungkinkan diri kita melakukan sesuatu di luar nalar. Kadang ada ya yang menyamakan antara sukma sejati dengan saudara papat. Ini sesuatu yang berbeda ya. Ini sesuatu yang berbeda walaupun asalnya memang dari tadi perbendaharaan saudara papat, tetapi yang sudah disempurnakan atau ditundukkan oleh sang penguasa sukma. Nah, kenapa saya sebut sebuah perjalanan? Karena ini semua harus kita jalani sendiri, dengan mulai dari sebuah keraguan, pencarian, penemuan, lalu pemahaman, kesadaran, dan penyatuan dalam sebuah cinta kasih yang tulus, dengan pengorbanan yang tidak terkira untuk sampai ke sana, untuk sampai ke pantai dan melihat samudra, untuk melihat gimana semua sungai itu bermuara kembali, seperti Bima bertemu Dewa Ruci. Bagaimana pertama kali kita akan dihadang oleh nafsu 4 perkara, latang perkara. Mula-mula sinar lutam, sinar merah, sinar kuning, sinar putih. Berakhirnya perjalanan pada zaman Karamatullah kelak, waktunya makamit jiba, yakni terkabulnya segala sesuatu, segala apa yang dikehendaki terlaksana karena lenyapnya muddah yang merupakan zat hamba. Tinggallah wajah, yaitu zat Tuhan yang bersifat kekal. Menuju cinta sejati adalah sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan. Saat hidup dikuasai rasa, maka nafsu itu menguasai jiwa, dan kita tidak akan mendapatkan atau menemukan apa-apa semuanya, hanya semua tidak abadi dan kekal. Sangat betul sekali bahwa orang tua, anak istri, dan semua yang kita lihat, dengar, rasa, endus, semuanya hanyalah pinjaman dan akhirnya toh harus kembali ke asal. Itulah yang dinamakan kesadaran. Lalu jalan bertemu sukma sejati adalah dengan menemukan kesadaran, membersihkan jiwa, mengendalikan nafsu. 4. Menembus 3 cahaya akhir. Pertama, ikhlas. Kedua, rela pada hukum kepastian Allah. Ketiga, agar merasa tidak memiliki apa-apa. Keempat, harap berserah diri pada kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyerupainya kecuali Anda tahu tempatnya. Nah, disinilah kadang diperlukan pembimbing, karena kadang banyak yang serupa atau menyerupai, tapi bukanlah yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini, faktor yang sering dilupakan kita sebagai manusia yang kadang mentang-mentang sebagai khalifah atau pemimpin dan merupakan tajalli perwujudan dari Sang Maha Sempurna adalah dari mana kita berasal dan bagaimana kita kembali ke asal. Sehingga kadang kita melupakan bahwa kita terdiri dari 2 bagian, yaitu yang bernama jasad, rogo, dan roh, jiwa. Dan dalam menempuh hidup dan kehidupan,
Biasanya kita lebih banyak termakan dogma dari sebuah kehidupan yang mengandalkan atau menampilkan baju dari masing-masing, sehingga hakikat atau makna dari dalam bajunya jarang tersentuh. Bila mana jasad atau raga itu adalah sebagai baju dari roh atau jiwa, jiwa menemukan raga begitu di dunia. Dahulu di sana tiadalah memerlukan baju atau apapun. Raga memerlukan makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya untuk bertahan di dunia. Sedangkan jiwa itu merindukan tempatnya yang dahulu, di mana tidak memerlukan apapun di alam ada makbum. Bagaimana sebuah raga begitu memerlukan perjuangan untuk bertahan hidup di dunia, sehingga akhirnya kadang berbenturan dengan keinginan roh yang tidak merindukan apa-apa. Tetapi roh tanpa raga adalah bukan siapa-siapa, karena keagungan perwujudan zatullah tidak akan terlihat. Nah, demi menjaga keseimbangan haruslah kita mempertimbangkan tentang keduanya. Bagaimana begitu kita berwujud sudah berbekal 4 nafsu inti, lawamah, amarah, sufyan, dan mutmainah, yang apabila bicara seharusnya adalah kita harus mematikan dalam wacana, mematikan nafsu 4 perkara. Mati nafsunya, setiap nafsu akan merasakan maut. Mati rohnya, maksudnya yang hilang rasanya. Mati ilmunya, maksudnya yang mati atau yang berjurang imannya. Mati hatinya, maksudnya yang mati ucapannya dengan lisan. Dan yang melandasi hukumnya adalah jalan untuk kesempurnaan pati itu adalah hidayatullah, yang menandakan tempat yang telah diatur, serta hakikat hidup yang berada pada manusia. Kedudukan pati petunjuk Allah Ta'ala selamat dalam keadaan jati, maksudnya bijaksana terhadap kesempurnaan sangkan parang. Bertemunya pati itu tawakal, maksudnya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Adapun bertemunya abdi itu iradat Allah, perkara pati, perbuatan Allah, maksudnya merupakan kesempurnaan zat yang bersifat kesak. Nah, janganlah kita terpaku pada sebuah nama atau sebutan, karena pasti akan menimbulkan perbedaan, bahkan kekacauan, dan berujung kehancuran. Dulur-dulurku, dalam khasanah Jawa disebut sukma sejati dan sejatining sukmo. Dalam khasanah Islam disebut maksudnya roh idhafi atau nur Muhammad atau roh al-Qudus, roh suci. Nah, dalam Nasrani disebut roh kudus. Dalam Hindu disebut atma. Dalam perjalanannya, kenapa disebut guru sejati atau guru mursyid? Nah, pada saat kita mencari sesuatu yang murni atau sejati abadi, kita harus menyadari bahwa zatnya ada pada sifat hidup kita, dan yang pantas kita jadikan guru adalah hanya itu, bukan yang lain yang sama dengan kita, yang akan menjadi tanah lagi atau bahkan dari bangsa di luar manusia. Dalam khasanah yang berbeda, keberadaan sukma sejati tidak bisa dilepaskan dari asal mula Tuhan menciptakan roh suci ini dalam bentuk makhluk untuk meneruskan pendohiran yang paling sempurna dalam peringkat alam ketuhanan zat yang maha tinggi. Dan Tuhan menghendaki roh itu turun ke alam fana ini di peringkat paling rendah, yaitu alam aksam, alam kubra, yang tujuan utamanya adalah untuk memberi pelajaran kepada roh suci itu dan untuk mengetahui pengalamannya dalam mencari jalan kembali kepada Tuhan. Dan dalam perjalanannya dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat paling rendah, roh suci menempuh berbagai alam atau peringkat, mulai dari semula turun ke peringkat akal semesta atau kesatuan atau hakikat Muhammad. Dan roh suci ini dihantarkan ke tempat yang paling rendah agar ia mencari jalan ke asalnya, yaitu berpadu atau berdampingan dengan Tuhan, seperti ketika ia berada dalam pakaian daging, darah, dan tulang itu. Melalui hati yang ada dalam badan kasar ini, wajar bila ia menanam benih rasa kesatuan dan keesaan, dan ia akan berusaha menyuburkan rasa berpadu dan berdampingan dengan Tuhan yang menciptakannya. Dalam bumi hati itu, roh suci menanam benih keyakinan yang telah dibekalkan kepadanya oleh Tuhan. Dari alam maha tinggi, dan benih itu diharapkan menjadi pokok keyakinan yang akan menghasilkan buah-buahan yang rasanya kelak akan membawa roh itu kembali naik ke tingkat demi tingkat hingga sampai ke hadirat Tuhan. Penciptaan badan agar sukma sejati roh dapat masuk dan menetap di dalamnya, dan setiap roh mempunyai nama tersendiri, dan Tuhan menyusun ruang-ruang dalam badan dan meletakkan roh manusia di antara daging dan darah, dan meletakkan roh suci di tengah hati manusia, suatu ruang yang indah dan halus untuk menyimpan rahasia antara Tuhan dan hambanya.
Roh-roh itu berdiam di berbagai bagian anggota badan dengan tugas masing-masing. Keberadaannya seolah-olah berlaku sebagai pembeli dan penjual bermacam barang yang mendatangkan berbagai hasil. Perniagaan semacam inilah yang mendatangkan bentuk rahmat dan berkat dari Tuhan. Nah, seharusnya manusia mengetahui kebutuhan dalam rohaninya masing-masing. Seharusnya tidak mengubah apa yang sudah ditetapkan atau ditakdirkan Tuhan kepadanya. Seluruh dada itu adalah tempat bersemayamnya roh dalam diri setiap insan manusia. Tempat yang berhubungan dengan panca indera ini bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah syariat. Karena dengan ini Tuhan mengatur keharmonisan alam nyata. Roh tidak pernah mengingkari perintah Tuhan, tidak mengatakan tindakannya itu sebagai tindakannya sendiri, tetapi lebih karena ia tidak mampu bercerai dengan Tuhan. Tuhan memberikan beberapa kelebihan bagi manusia yang memiliki rohani yang tinggi. Pertama, kemampuan melihat bukti-bukti wujud keberadaan Tuhan di dunia yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Tuhan. Kedua, kemampuan melihat hal yang jamak dalam sesuatu yang tunggal dan sebaliknya di mata orang awam. Ketiga, kemampuan melihat hakikat di balik alam nyata. Dan keempat, perasaan dekat dengan Tuhan. Nah, inilah ganjaran karena keikhlasan dan ketulusan mencintainya dan berbuat semata-mata karenanya, karena Dia. Namun ini pun masih berkaitan dengan alam kebendaraan, alam kebendaan. Begitu pula hal-hal yang dianggap luar biasa oleh sebagian orang seperti berjalan di atas air, terbang di udara, mendengar suara-suara gaib, membaca sesuatu yang berada di benak orang lain, dan lain-lain. Ini masih berpijak pada kebendaan atau alam nyata. Nah, hendaknya dalam beramal soleh, manusia itu tidak seperti pedagang yang selalu dalam melakukan sesuatu haruslah ada untungnya, apalagi ini dengan Tuhan. Nah, roh dalam hati. Hati itu kan adalah tempat bergeraknya roh dan ilmu yang mengulas tentang gerakan hati, disebut ilmu Thoreko. Kerjanya berkaitan dengan 4 nama Allah, bagaimana 12 nama zat. Nah, 4 nama ini tidak berhuruf dan tidak berbunyi, sehingga nama-nama itu tidak dapat diucapkan. Pada setiap peringkat dari 4 tingkatan yang dilalui oleh roh terdapat 3 buah nama yang berbeda. Dan dengan cara ini Tuhan dapat memegang hati kekasihnya yang sedang dalam perjalanan cinta menuju kepadanya. Ada 7 titik. Yang 3 merupakan titik inti, dan yang 4 adalah pendamping, dan apabila diolah nantinya akan berhubungan dengan 9 lubang di badan kita. Cara pengolahannya ada beberapa cara. Yang pertama dengan berpuasa lahir dan batin. Bukan berpuasa hanya puasa lahir, tapi batin juga, karena lahir hanya menggembleng lahir saja, jasmani, tetapi batin akan menggembleng lahir dan batin. Kedua, meditasi dengan pengolahan nafas secara benar dan teratur, kontinu berlanjut, karena nafas adalah tali jiwa. Lalu yang pengolahan cara yang ketiga itu dengan adanya pembukaan titik melalui orang lain yang bisa membukanya. Akan tetapi biasanya ini kurang membuat kita lebih matang dan kurang bisa mengolahnya dengan baik nantinya, karena kendala setelah itu akan banyak. Nah, dalam Islam kalimat la ilaha illallah itu melahirkan 12 nama Allah. Setiap nama tercantum pada setiap huruf yang menyusun kalimat tersebut, dan Allah akan memberikan nama kepada setiap huruf dalam proses kemajuan hati seseorang itu. Yang pertama, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah, selain Allah. Yang kedua, Allah, nama Dat. Lalu huwa, Dia, al-haq, yang benar, al-hay, yang hidup, al-qayyum, yang berdiri sendiri, kepadanya segala sesuatu bergantung, al-qahar, yang maha berkuasa dan perkasa, al-wahhab, yang maha pemberi, al-fatah, yang maha pembuka, al-wahid, yang satu, al-ahad, yang maha asa. Dan yang ke-12, as-sama, sumber, puncak segala sesuatu. Hati adalah tempat bergeraknya roh, dan roh selalu memandang ke alam malakut yang identik dengan kebaikan. Dan di alam ini roh dapat melihat surga, alam malakut beserta para penghuninya, cahaya, dan para malaikat yang ada di dalamnya. Dan di alam inilah roh-roh bergerak dan melakukan percakapan-percakapan tanpa kata dan suara. Dan dalam percakapan itu, pikiran akan selalu berputar mencari rahasia-rahasia atau makna dalam batin. Roh yang bergerak akan melalui berbagai tingkatan dalam perjalanannya, dan tempat roh yang telah mencapai tingkatan tinggi adalah di tengah hati, yaitu hati bagi hati. Maka
Matur sembah nuwun sedulur-sedulur sinau Kauro Channel telah menyimak. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan. Jangan lupa untuk bisa meninggalkan like dan jejak-jejak diskusi di kolom komentar. Sampai berjumpa pada pembahasan dan materi-materi selanjutnya. Mugi Rahayu, Sagung Dumadi.